Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat semua yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis? Optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki optimisme atau orang yang memiliki sifat atau sikap optimis, yang pertama memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, orang tersebut melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Dan yang ketiga, senantiasa mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Orang yang optimis melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Dan orang-orang yang optimis adalah mereka senantiasa memiliki wajah yang berseri-seri serta mudah tersenyum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, menegaskan kepada kita agar kita tidak pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, apapun keadaan yang menimpa kita, maka dipastikan kita tidak berputus asa, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu kemudian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Contoh ikhtiar adalah orang yang ingin pandai, maka dia harus rajin belajar. Atau orang yang ingin hidupnya berkecukupan, maka dia harus rajin bekerja. Atau orang yang ingin memiliki tabungan, maka setidaknya dia harus hidup berhemat, mulai menabung. Atau orang yang ingin selalu sehat, bugar ya badannya, maka dia harus berusaha untuk menjaga kebersihan, berusaha untuk menjaga tubuhnya dengan berolahraga dan lain sebagainya. Atau orang yang sedang sakit, ketika dia ingin sembuh, maka dia harus berikhtiar untuk berobat dan lain sebagainya, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Terkait dengan ikhtiar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa insan atau manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, dan kemudian dia akan mendapatkan jawaban atau balasan yang paling sempurna dari usaha tersebut. Dan kepada Allah lah, kepada Rabb kita akan berakhir, atau segala sesuatu itu akan berakhir. Teman-teman, di ayat ini Allah kemudian menegaskan bahwasannya
manusia hanya akan memperoleh apa yang sudah dia usahakan, apa yang sudah dia ikhtiarkan. Dan usaha atas sebuah amal, atas sebuah ikhtiar itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, serta akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna, dan kepada Allah lah kita akan berakhir, atau segala sesuatu itu akan berakhir. Jadi apa yang kita usahakan hari ini, maka itulah yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Kita hari ini rajin membaca, rajin belajar, maka kita akan peroleh keluasan ilmu, wawasan yang insya Allah akan bermanfaat di masa yang akan datang. Atau hari ini kita bermalas-malasan, maka kita juga akan memperoleh akibat dari bermalas-malasannya kita pada saat ini kelak. Yang terakhir adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Setelah kita berusaha, ya, maka kemudian kita harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Optimisme kita, kemudian kita usaha, ikhtiar dengan terbaik, ikhtiar dengan sebaik-baiknya, dengan ikhtiar yang terbaik. Maka yang terakhir adalah kita bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sambil berdoa kita mengharapkan hasil terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang terbaik pada kita semua. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.